Ya, jadi ini adalah pertemuan perdana ya, pertama dari mata kuliah Data Raya dan Pemrograman, mata kuliah pilihan universitas yang merupakan kekhasan dari UNJ. Gitu. Jadi niatnya itu UNJ ingin lulusannya memahami tren ya, perkembangan teknologi ya, dalam hal ini adalah data raya dan pemrograman. Jadi artinya di bidang profesi nanti kalian masing-masing yaitu sebagai guru atau pendidik di bidang matematika. Betul kan? Semuanya pendidikan matematika? Ada yang bukan? Semuanya pendidikan ya. Nah, jadi Anda menguasai bagaimana penggunaan apa namanya teknologi tersebut, gitu ya, data raya. Jadi data raya itu terjemahan dari big data. Jadi dalam bidang pendidikan itu pastinya akan sangat banyak sekali data yang dihasilkan, betul nggak? Data yang dikolek. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan data raya ini untuk kemajuan pendidikan? Biasanya isunya di dalam pendidikan itu apa? Pemilihan metode yang tepat, gitu ya? Ya, Betul, Ibu. metode, pemilihan media pembelajaran, bagaimana caranya agar eh, ada peningkatan hasil belajar. Yang selalu yang diukur adalah hasil belajarnya itu maksimal. Bagaimana eh, apa namanya pembelajaran matematika itu bisa berjalan optimal. Siswa bisa belajar dengan menyenangkan kan gitu ya, menyenangkan akhirnya eh, apa namanya hasilnya bisa maksimal. Targetnya seperti itu. Nah, di data raya. Nanti kita belajar seperti apa sih yang dimaksud dengan data raya gitu. Apakah cuma punya orang yang belajar komputer aja data raya itu? Tidak, ya. Hmm. Karena komputer itu kan cuma tools, ya, tools, ya, platform. Nah, Anda yang bergerak di bidangnya, ya, hilir ya di domainnya pendidikan, pasti Anda harus gunakan. Sebagai pengguna nanti nggak mungkin kalau Anda nggak ngerti sama sekali. Ya, jadi Anda diharapkan kan bersaingnya nggak cuma tingkat UNJ ya, tapi tingkat provinsi. Enggak, nasional. Kalau udah data raya ya harus internasional. Bisa, nggak usah khawatir. Sama dengan guru-guru dari universitas di seluruh dunia. Nah, pemrograman kayak apa? Untuk jalanin komputer, komputer yang bahasanya punya sendiri, ya. Nah, itu kan kita harus paham seperti apa merunningnya, bagaimana menjalankannya. Setidaknya pemrograman dasar Anda harus kuasai. Ada yang tahu di sini pemrograman? Ada yang sudah pernah coding? Oh ya, Anda udah dapat ya mata kuliah pengantar dasar pemrograman ya? Betul? Betul nggak, Yohana? Udah Nggak. Siapa yang... algoritma pemrograman Bu Oh ada. ya, algoritma pemrograman Anda sudah belajar. Pakai bahasa apa kemarin algoritma pemrograman? Pakai Python, bahasa Bu. Python, Ibu. Ah, Python. Oh, iya, nanti juga banyak pakai bahasa Python. Python itu eh, digandrungi ya, peminatnya nomor satu. Kenapa? Karena semua yang dasar pemrogramannya tidak banyak gitu ya, itu juga bisa menggunakan Python. Dan banyak orang mengembangkan, artinya library-nya semakin lengkap gitu karena kan dia open source ya, library-nya makin lengkap jadi pengguna nggak perlu ngoding dari dasar seperti C. Jadi bisa pakai tanpa harus menghabiskan waktu untuk programming. Ya, sebelum kita lanjut saya mau foto dulu. Siap ya? Yang pertama, satu, dua, tiga. Saya kirim ke... Jadi mana ya? Sini. Oh, gampang nyarinya. Slide yang kedua.
Siap ya. Satu, dua, tiga. Hmm. Bentar ya, ada yang minta data. Hmm. Oke, berikutnya saya mau share RPS. Oh ya, ini Zoom-nya punya siapa ya? Oh iya, Oh, punya saya. ah, individu. Bentar. Iya, punya kamu. Iya, Siapa nih tadi yang ngomong? Nggak kelihatan kalau udah share screen. Punya Umi. Tapi siapa tadi yang bicara? iya Ibu. Ya. Ya. Premium. Iya, punya kelas sih sebenarnya. Oke, kelas. Sudah kelihatan belum? Jadi ini RPS-nya ya. Sudah bisa dilihat. Sudah Bu, sudah muncul. Nah, ini RPS-nya dari MKU. Kita jadi kalau mata kuliah umum ya, penyelenggaranya adalah semacam prodi juga, LMU ya, eh, mata kuliah umum, universitas ya. Ini tahun 2021 biasanya setiap dosen yang mengajar pasti disesuaikan dengan ini mahasiswanya dari prodi mana, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kalian dari prodi pendidikan matematika. Nah, nanti kan profesinya Anda setelah lulus ya diharapkan walaupun belum belum berprofesi ya karena Anda harus PPG lagi ya, adalah sebagai guru eh, bidang studi matematika SMP atau SMA gitu ya. Benar nggak? Betul kan ya? Ya, khawatir saya salah. Nah, ini materinya seperti ini. Jadi semua mata kuliah kalau berbasis OBE itu pasti harus case base ya atau project base.
Kemudian nanti saya share ya. Nah, ini seperti ini kira-kira penilaiannya. Namun kalau project base disesuaikan ya. Penilaian projectnya itu totalnya harus di atas 50 atau 55%. Biasanya kalau eh, kami di prodi ilmu komputer itu sekitar 60%. Begitu. Jadi Anda diharapkan terampil gitu ya menyelesaikan permasalahan di bidang data raya dan pemrograman. Ya, jadi harus ini aturannya nanti silakan apa namanya dibaca ya. Saya nggak banyak bahas. Kemudian sumber belajarnya dari mana aja? Handout tadi yang di awal saya buka itu dari LMU, kemudian nanti di dalam LMS Anda karena udah semester 3 pasti udah sering buka online learningnya UNJ ya. Jadi di sana ada juga untuk sumber belajar data raya dan pemrograman. Nah, itu minimalnya di situ. Kemudian tambahan lagi dari referensi ini boleh Anda buka dan dari sumber lainnya. Ya, kalau bicara deep learning, ya, deep learning apa? Big data, itu pasti banyak sekali bahasannya, ya, dan uh, kembang terus ya. Kemudian pemrograman Python, ya Anda bisa pelajari lagi yang di algoritma dan pemrograman. Kemudian terapannya di dalam data raya atau machine learning kali ya. Karena kalau bicara big data itu ada penjelasan khususnya, maksudnya syarat-syarat dikatakan sebagai big data. Nah, itu memang yang real kalau dalam keadaan em, infrastrukturnya baik. Ya, infrastruktur itu artinya memang perlengkapan apa namanya dasar-dasar untuk pengambilan datanya sudah siap. Nah, biasanya negara-negara maju atau yang sudah teknologinya sudah cukup baik, ya. Kemudian eh, apa namanya perhatian terhadap pembelajarannya sudah sangat tinggi, ya. Penggunaan IT-nya sudah tidak dasar, menengah, tapi sudah advance. Nah, itu biasanya dia sudah eh, baik infrastruktur untuk apa perekaman data raya gitu. Jadi bisa dipakai. Nah, kalau kita bahas data raya, saya disclaimer di awal ya, karena eh, apa namanya sulit mendapatkan data yang sekategori big data, data raya. Jadi kita bahas data yang tersedia saja. Karena kalau kita ambil data harus data raya, itu infrastrukturnya nggak cukup. Gitu. Jadi eh, dasarnya ya sebelum ke data raya mungkin lebih cocoknya adalah machine learning gitu ya. Nah, jadi nanti uji cobanya seperti itu, data yang digunakan ya yang ada saja ya. Anda nanti kita lihat ya memungkinkan atau tidak data primer karena kemampuan untuk mengambil data juga penting sekali. Cuman kalau dua SKS mana yang lebih urgent ya, memahami data atau eh, programming gitu. Karena memahami data biasanya lebih baik kalau dari eh, apa namanya pengambilan data. Begini ya, yang setelah UTS, kalau sebelum UTS ini materinya dasar, tapi ini pentingnya untuk Anda kuasai. Anda udah belajar statistik juga nggak? Statistika dasar ada nggak pelajarannya? Ada Ada Bu. ibu, ada ibu. Ada? Ibu ada. Statistika dasar, matematika dasar udah ya. Ya, Jadi artinya tidak terlalu berat lah. Ini statistika dasarnya sampai em, pengambilan kesimpulan, inferensia, atau uji-uji gitu, ANOVA, sampai mana? Saya sudah lama nggak ngajar di pendidikan matematik ya, jadi khawatir ada salah-salah. Sampai mana? Terakhir. Tapi kalau apa namanya
statistika deskriptif pasti udah paham ya, karena kan itu di SMA ada. Itu yang terakhirnya ini baru ke arah setelah UTS ya, programming. Ya, jadi kita tetap pakai yang di eh, online learning ya, LMS, dipadu nanti proyeknya. Jadi ada tambahannya. Jadi materi pokoknya tetap ikutin LMS, gitu ya. Nah, nanti ada tugas UTS dan tugas UAS. Entah bisa diposting atau tidak di dalam, diupload maksudnya ya, di LMS atau tidak, saya kurang paham ya. Karena yang terakhir itu overload. Ini termasuk juga sekarang ya, servernya overload, jadi nggak bisa kita akses macam-macam. Nah, itu yang saya katakan tadi, untuk keperluan primer saja servernya overload gitu ya, gimana untuk keperluan lainnya, untuk keperluan data. Jangan-jangan data yang sudah disimpan berapa tahun, 5 tahun di delete gitu, karena nggak muat. Berarti kan infrastrukturnya belum memadai. Oke, untuk bahan ajar seperti ini base-nya ya dasar. Pastinya masih kurang karena materinya tuh data raya gitu. Harusnya pakai pengantar ya. Data raya itu gede banget bahasannya gitu ya. Statistiknya juga nggak cukup. Nah, kita eh, inilah ya, tipis-tipis ya. Nah, ini materi pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Ini revolusi teknologi. Nah, pasti ini eh, apa namanya, perkembangan sekarang udah berbeda ya, ada peningkatan lagi. Urgensi literasi digital dan seterusnya. Ya, ini ada berapa bab ya? 6 bab ya. Nanti saya share ini untuk pertemuan pertama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi terlambatnya tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Nah, sebagaimana diketahui, UNJ sedang tumbuh dan membangun gitu. Jadi banyak gedung-gedung yang belum belum bisa dimanfaatkan full. Walaupun katanya kalau lab komputer itu kapan aja bisa diakses. Nanti bisalah kita mempertinggi ya, apa namanya, jam terbang ada ya, dalam mengolah data dan pemrograman. Nah, kita bisa pakai lab itu, mudah-mudahan eh, setelah keadaan ini ya bisa tiap minggu. Anda sukanya online atau offline? Jam 8 ya. Kalau idealisme sih pastinya apa coba? Idealisme. Idealisme dibenturkan dengan realita. Jadinya kompromi. Gimana? Sesuai dengan jadwal yang di-upload atau mau luring tiap hari? Karena kalau lab komputer ya kan punya runtun juga ya. Katanya begitu infonya. Silakan berpendapat, Mbak Sanil. Kalau Selama berapa? saya sih izin bicara Bu, kalau dari saya sih kayaknya enakan offline ya Bu, paling kalau mata Oh, kuliah yang berhubungan sama komputer gini. Lebih oh enak gitu. dijelasinnya gitu. Oh Karena gitu. langsung ada depan komputer gitu kalau saya. Oh, apalagi tiap minggu gitu. Hari Senin loh. Gak masalah Bu, kalau jam 8 masih aman Bu. Masih bisa Aman. masih bisa agak siang bangun ya. Oh gitu. Emang rumahnya sebelahnya kampus. Deket ya. Oke, sekarang yang cewek nih. Bunga. Bunga Damai Ria. Eh, Izin bicara Ibu, kalau saya preferan offline juga kayak Basaril, soalnya kalau online itu agak loading gitu sih Bu. Otaknya sih sebenarnya. Oh, kirain laptopnya loading.
Laptop saya berat juga tadi ya. Buka, eh, saya jarang-jarang matiin ini ya, apa pekerjaan yang belum selesai itu. Nah, jadinya RAM-nya berat ya, buka macam-macam. Loading lama ya tadi ya, mau Zoom. Kirain laptopnya. Ya nggak apa-apa karena ini kan praktis ya, keterampilan gitu. Jadi makin sering Anda eh, apa namanya belajar, ya sama juga lah kognitif juga gitu ya. Semakin sering Anda melatih membaca, pastinya akan makin lancar gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang di luar perwakilan tadi ya? Adakah yang mau komen? Yang mau tanya sekarang? Kalau nggak ada komen, tanya boleh. Ibu, Ya, silakan. terus luringnya itu minggu-minggu ini atau pas udah reda demonya, Bu? Kalau udah nggak ada anjuran untuk apa namanya luring lah, daring. Ini kan sekarang anjuran 1 sampai 3 ya, walaupun ada juga suara 1 sampai 2. Ini kan dianjurkan untuk eh, Dari daring. Nah, ke depan ya silakan kalau kondisinya tidak ada himbauan tadi ya. Terus kemudian hmm, sebenarnya jadwal resminya Anda bebas gitu ya, sorry bebas. Jadi kalau dari MKU 100% daring karena MKU tidak punya ruangan. Kan gitu ya, tidak ada ruangan, masih masih on progress ruangan. Nah, kemudian dari kebijakan rumpun, kan di rumpun matematika ya kalian ya. Nah, jadi nggak 50 juga, ya bebas. Bebas. Kalau nggak salah ada jadwalnya deh, saya lupa yang jadwal yang dibagi itu yang di-share, ketentuan luringnya, ada kan? Nah, ini ketika terakhir saya konfirmasi dengan asisten lab, ya, untuk lab komputer katanya kosong. Gitu. Yang dimaksud dengan dari luring ketentuan di jadwal berapa ya? Perangkatan kan kalian ya. Nah, itu berlaku untuk kelas, gitu. Kelas di lantai 6, 6 berapa tuh? 614, 608, 607 dan seterusnya. Ada 3, 4 ya, sama yang kecil. Kalau kalian 50 pasti nggak bisa. Terus tambah lagi gedung M215. Tapi kalau di laboratorium katanya kosong. Dan kalau kuliahnya jam 8, saya bisa pastikan labnya kosong. Apalagi hari Senin jarang yang kuliah jam 8. Nah, ini nanti didiskusikan ya, jangan sampai nanti yang satu dirugikan, ya, yang satu kalau diuntungkan mas seneng ya. Maksudnya ada yang berat ya terkait absen terutama. Nanti kita atur bagaimana agar kalian bisa tidak rugikan absen gitu ya. Jadi artinya bisa datang terus dengan kondisi, misalkan ada yang rumahnya di Bogor nggak? Ada? Coba raise hand mana yang rumahnya di Bogor atau jauh lah kategorinya. Bekasi bagian mana gitu. Oh, Agnia. Cuma satu ya? Ramzi. Mana lagi? Agnia di mana rumahnya? Di Bogor, Ibu. Bogor. Iya, Kos apa enggak? enggak pulang pergi. Oh, pulang pergi. Ya. Kirain di Bogor tuh kos. Atau ada juga di Padang tuh kos enggak ya? Berarti ngedukdak ya tiap hari bolak-balik. Nah, berarti kalau dari Bogor, Bogornya mana? Aku Bogor kota, Bu. Oh, Baranang Siang. Eh, agak jauh dari Baranang Siang, tapi masih jauh dari kabupaten. Oh gitu. Pokoknya Bogor dah, Bu. Iya. Jadi sekitar 2 jam lebih ya. Ke stasiun keretanya belum gitu ya. 3 jam ada. Mm-mm. 2 jam. Paling lama 3 jam. Oh, 2 sampai 3 jam ya. Berarti kalau jam Iya, 8 kuliahnya, kamu harus berangkat 9, 10. biasanya jam 4. Jam 4. Iya, Wow. Hmm.
Dari semester 1 begitu. Iya, Bu. Tapi kebetulan ada teman dari Bogor juga, jadi suka bareng. Oh, gitu. Ini kok presennya udah dicopotin? Enggak, saya belum tanya. Ramzi di mana tinggalnya? Sama Bogor juga, ini temannya Agnia. Agnia itu artinya kaya, ya betul nggak? Betul, Ibu. Iya, kaya dia tuh. Punya kereta ya tiap hari nganterin balik. Ramzi di mana? Belum di open kamu mic-nya. Ya, silakan. Ramzi di mana tinggalnya? Kok nggak ada suaranya? Tes mic coba. Iya, headsetnya copot. Mungkin ada kabel yang putus. Ya, ngebar. Iya, seringan dipakai tuh ya sambil tidur jadi putus kabelnya. Di mana Ramzi? Tadi udah ada suaranya. Tadi gimana tuh? Nggak usah pakai headset apa mananya yang rusak? Ramzi tinggal di mana? Oh, ini ada di chat kali ya. Ora ono. Hmm, 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 hmm. Saya di Cipinang Bogor. Oh, Ramzi Cipinang deket ya. Cipinang mah. Cibinong kok Cipinang. Cibinong. Oke, nggak terlalu jauh. Mana lagi tadi ada 4 orang ya? Agnia, Ramzi, 2 lagi tadi siapa? Resennya udah ini, udah diturunin. Zainatun Nisa, gimana kamu tinggalnya? Nisa Di atau baca? Tajur Halang, Ibu. Tajur Halang tuh Bogor, lupa saya. Ya pokoknya situ lah ya. Dekat-dekatan Agnia juga kayaknya ya, masih Bogor kota kan? Hmm. Terus siapa lagi tadi satu lagi yang resen? Rifda, Rifda di mana Rifda? Kalau saya sebenarnya masih di Citayam, Bu, Depok. Citayam. Ya, Citayam mah cuma 2 jam kali ya. Oke, yang lainnya kos semua ya, atau dekat lah ya. Gitu. Cuman dekat di Jakarta kadang-kala juga kayak jauh gitu ya. Perjalanan 30 menit kalau pagi kadang-kadang di luar dugaan. Pernah juga saya pagi-pagi, padahal rumah saya nggak terlalu jauh menurut saya ya. Rata-rata 30 menit. Paling cepat 15 menit. Tapi pernah 2 jam di luar dugaan. Pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi 2 jam. Nah, artinya kita niatkan ya, Anda agar bisa tadi ya tujuan mata kuliah ini ya saya secara ideal apa namanya secara idealnya ya eh, apa namanya memberikan eh, kesempatan Anda untuk bisa pakai komputer bareng-bareng ya belajar kalau kalau belajar apa namanya keterampilan kan Anda bagusnya dalam satu apa namanya kondisi ya, tidak hanya sendiri-sendiri. Nah, boleh nanti disediakan nanti mekanismenya kayak apa. Kalau saya memang pagi-pagi jam 8 berarti kan berangkat harusnya sih amannya sebelum jam sibuk atau setelah gitu. Anak sekolah setengah 7 saya nggak bisa lewat itu. Rumah saya dikelilingi sekolahan. Jadi sebelum setengah 7 saya nggak bisa lewat. Harus sebelum jam 6 atau setengah 6 atau setelah anak-anak sekolah masuk. DLL saya memang eh, kadang berat, kadang enggak gitu ya. Nah, jadi kalau apa praktikum ya kalau Anda mau nanti kita bisa atur untuk
waktunya ya bisa setiap minggu, apakah Senin pagi ataukah kan pasti Anda juga kuliahnya daring luring gitu ya, gitu ya. Nah, jadi agar Anda nyaman semua kita belajar nggak terlalu berat ya jam 4 gitu ya. Nanti berat juga lama-lama kan pastinya jam 4 kan kendaraannya nggak semudah kalau yang biasa. Jadi nanti silakan disesuaikan bisanya kapan gitu ya. Nanti saya juga menyesuaikan karena MKU ini kan mereka bikin jadwal pertama ya, priority ya. Nah, jadi bisa disesuaikan misalkan waktu kalian uh, luringnya itu di mata kuliah apa, hari apa gitu ya, yang semuanya nyaman, misalkan siang, mau tiap minggu ada waktu untuk praktek ya, boleh. Jadi kan kalau Anda kuliah, terus ya, ini dalam keadaan normal ya, eh, online terus kan repot ya, mau koordinasi, ada tugas kelompok dan sebagainya itu agak susah. Jadi adalah 1 minggu Anda ngumpul gitu ya ke kampus, nah itu boleh dipakai untuk waktunya praktek gitu ya, belajar. Kan ada nanti saya siapkan ya materi-materi untuk belajar terus tiap minggu, belajar yang ini, belajar yang itu gitu ya. Dengan tugas sebelum UTS dan setelah UTS ya proyeknya. Biasanya eh, sebelum UTS itu kelas saya itu berkaitan dengan data ya. Anda mengenali data yang ada di sekitar Anda, terutama di sini tentang pendidikan ya, pendidikan matematika. Anda belum PKL ya, boleh bekerja sama guru atau siapapun yang berkaitan dengan pendidikan matematika. Boleh juga eh, data data namanya apa? Data sekunder ya, tidak ambil langsung, langsung juga boleh. Dan kemudian memahami data tersebut. Itu target sebelum UTS. Ya, pengolahan data ya. Kemudian nanti setelah UTS proyeknya berkaitan dengan eh, pembuatan model. Pembuatan model ya, eh, pengolahan apa namanya? Ya penggunaannya lah ya. eh, ke programmingnya sehingga nanti Anda bisa menggunakan data tadi untuk membuat kebijakan ya dengan menggunakan mesin learningnya. Targetnya begitu. Jadi 2 proyeknya. Nah, penilaiannya nanti ada kelompok dan ada individu. Karena kalau kelompok semua susah membedakannya mana ya nih yang benar-benar eh, mengikuti dengan baik. Jadi harus ada individunya juga biar ada pembedanya. Kenapa nggak individu sekalian aja? Karena kalau project biasanya dikerjakan sendiri terlalu berat. Jadi harus berkelompok. Jadi Anda kan ada mata kuliahnya nggak cuma ini ya. Data Raya kan 2 SKS, jadi bobotnya baiknya 2 SKS. Tapi keterampilannya semoga eh, bisa jadi dasar ya Anda sebagai guru profesional yang eh, menguasai teknologi. Setuju? Itu kira-kira. Nah, kemarin itu di awal ya kontak saya ya Umi ya. Mohon maaf ya, karena memang aduh saya tuh lagi keteteran dengan mengajar karena terlalu banyak mengajar. Saya suka mengajar ini dan pengennya idealis. Cuman kadang-kadang tadi ya terbentur realita. Hmm. Tapi saya sudah siapkan materi. Nanti mengantarnya siapa, nanti kita lihat lagi ya. Insya Allah sampai targetnya siapapun pengajarnya. Gitu ya. Saya ada, karena ada mata kuliah yang harusnya saya kerjasama dengan psikologi, mereka keberatan karena terlalu berat, ya terlalu banyak loading. Tapi seperti itu, ya niatannya Anda bisa setiap minggu praktek ya, semoga bisa terrealisir. Jadi jangan pikir, oh programming di rumah juga bisa. Jangan pikir begitu, ya, karena programming itu Anda harus belajar efisien. Kan nggak mungkin 12 jam Anda kotak-katik komputer aja kan. Anda harus bersosialisasi, Anda harus
berinteraksi. Jadi belajarnya harus efisien dan Anda harus berdiskusi. Ya, walaupun ada macam-macam tools, ya, tetap kemampuan Anda itu harus rata. Gitu. Tidak boleh hanya misalkan komputer aja, mengajar aja, nggak bisa. Harus rata. Karena berkembang itu persaingan Anda ke depan tuh berat. Jadi semua kemampuan kognitif itu Anda harus terasah semuanya. Tidak ada kemampuan yang satu lebih tinggi dari yang lain, misalkan programming lebih tinggi atau kemampuan menjelaskan lebih tinggi, tidak. Semuanya harus kemampuan analisa, kemampuan memahami, kemampuan berkomunikasi, itu semuanya harus bisa. Komunikasi, memahami, tapi kemampuan teknologinya kurang. Namanya apa? Keterampilan digitalnya kurang. Nah, itu juga Anda nggak bisa bersaing. Jadi semuanya harus Anda kuasai. Gitu. Gitu ya. Nanti saya share ke Unmu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa sampai ini RPS dan materinya dan target dan rencanakan. Nah, untuk sampai ke target itu tidak hanya saya ya. Jadi kita semuanya yang ada di kelas ini harus bekerja sama gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diusulkan. Bu, biasanya begini-begini, silakan. Ibu maaf, Ya, komputer ada yang isinya 50 orang. nggak ada Nggak ada. ruang ya, ruangan ya. Iya. Setahu saya 44. Oh, terus enamnya gimana? 6-nya bawa laptop kali ya. Bangkunya berarti bisa ngambil ya, Bu? Nggak, saya belum tahu ya, nanti Oh, dikoordinasikan dengan Pak Bani. oke. Makasih, Bisa Bu. nggak jadi 50? Kalau bisa eh, satu kelas. Kalau nggak bisa, berarti kelasnya dibagi dua gitu ya. Cuman enaknya biar dosennya nggak bolak-balik gitu ya. Satu komando ya, mungkin ada kursi tambahan gitu ya. Nah, kursi tambahan. Entah nanti dipikirkan lah mana yang masuk akal. Biasanya sih kalau eh, apa namanya mengerjakan itu banyak yang lebih pilih pakai laptop sendiri gitu ya, karena library-nya sudah diinstal di situ dan seterusnya. Tapi lab-nya juga pasti akan disiapkan ya, library yang biasa dipakai untuk pengolahan data nanti kita siapkan ya, atau itu kan sedikit ya, sambil jalan nanti bisa di mana yang memungkinkan. Jadi bisa jadi gimana enaknya ya? Eh, Ya, penggunaan labnya apa mau tiap minggu kayak tadi atau selang-seling? Nah, nanti kita sesuaikan lah ya. Cuman memang kalau Senin pagi biasanya agak crowded gitu ya, kasihan yang rumahnya jauh. Tapi boleh Anda kalau sepakat gitu ya, karena Senin tuh full kita Bu. Semua mata kuliahnya pengen dibuat luring, boleh, silakan. Mumpung UNJ eh, apa namanya fasilitas itu tidak rebutan gitu ya. Kan yang lainnya kan cukup ini juga apa eh, penggunaannya cukup cukup padat gitu ya. Nanti kalau untuk yang seperti ini bisa menunjang, Anda boleh pakai. Karena ini kan juga hak Anda ya. Jadi semua fasilitas yang ada di UNJ Anda bisa pakai. Cuman ya memang kondisinya menyesuaikan syarat dan ketentuan gitu ya. Nah, jadi boleh dimanfaatkan. Gitu. Yang orang nggak pakai ya justru itu kita pakai. Oke, silakan. Ada lagi? Jadi diupayakan satu kelas lah ya, diupayakan. Ada lagi kah?
Tidak ada. Harusnya sih 1 jam 40 menit ya. Tapi karena ini pertemuan perdana, saya kira hmm, tidak perlu lama-lama. Tapi Anda boleh bertanya ya, atau mengusulkan, menyarankan silakan. Mumpung ini kita sedang sepakati kontrak ya. Ada? Ibu saya izin tanya, Bu. Oleh Rosita, silakan. Tadi kan ketentuan yang terlambat itu maksimal 15 menit ya, Bu. Nah, Ya, nanti kalau misal ada yang lewat 15 menit itu masih tetap boleh masuk gitu dan di absen atau nggak di absen tapi tetap boleh mengikuti pelajaran seperti itu. ya, yang terakhir. Jadi ini saya belum itu ya, share screen-nya masih jalan nih. Oh, udah nggak ada. Saya udah nggak share screen ya. Udah enggak, Bu? Oh, bahannya tadi udah di share screen belum ya? R, Handout. Udah tadi ya? udah. Oke, saya mau kirim. Jadi karena yang terpenting adalah Anda kuasai materi ya. Target hierarki yang pertama itu kan Anda harus kuasai materi ya, sampai kepada luaran mata kuliah. Jadi walaupun terlambat Anda silakan masuk ya. Cuma nanti kedisiplinannya gitu ya, masuknya di situ. Jadi tidak tidak hadir dalam kurung terlambat gitu ya, atau terlambat nanti PJ-nya tolong eh, eh, di apa dikasih keterangan. Jadi tidak hadir karena terlambat, tidak hadir sama sekali tanpa keterangan itu pastinya berbeda ya. Karena ada ini kan guru ya, calon guru ya. Jadi ya harus eh, lebih beretika ya, lebih apa lagi? Lebih bersemangat dalam belajar. Jadi kalau tidak seperti itu, khawatir nanti ya mendidik mendidik putra-putri ya, generasi emas bangsanya gitu ya. Jadi setidaknya itu loh, kita ikutin RPS yang ada. Tetap ikut perkuliahan. Nah, nanti ketika ada permasalahan apa gitu ya, nggak bisa hadir, tolong dikomunikasikan tidak hanya ke PJ yang mencatat, yang bantu saya mencatat. Tapi yang memberikan izin adalah dosen gitu ya. Kan adabnya begitu. Jadi dosennya paham bahwasanya Anda materi ini tidak hadir. Berarti bagaimana yang tidak hadirnya satu atau berapa, perlu diulang atau bagaimana. Silakan ada lagi. Oke, ini masih ada waktu sekitar 40 menit. Saya ini kasih tugas kalian ya, pribadi. Tugasnya adalah mengenali pentingnya pentingnya data raya ya, atau nah, yang sejenisnya lah ya. Pentingnya big data di dalam pendidikan ya, khususnya pendidikan matematika. Pendidikan itu luas ya, jadi Anda boleh macam-macam di sana. Di dalamnya pembelajaran kelas boleh. Nah, kalau bisa kasih contoh ya, penggunaan yang terkini. Nah, semoga nanti tugas ini bisa menjadi penyemangat Anda. Karena tidak hanya omongan saya, bahwasanya eh, apa namanya base case-nya, praktisnya sudah ada. Memang orang menggunakan data raya di dalam eh, apa namanya pendidikan matematika, pembelajaran matematika. Bisa paham ya? Nah, nanti dikoordinir sama PJ pengumpulannya sebelum perkuliahan mendatang.
Atau 8.40 ya, sesuai jamnya ya, biar Anda nggak numpuk-numpuk kerjaannya. Sekarang toolsnya banyak, silakan. Ada ketentuannya ya, pakai tools itu tidak boleh eh, apa namanya plagiat. Nah, Anda harus paham. Kalau dari jurnal ya Anda harus ada jurnalnya, ya pastikan ada jurnalnya dan isinya memang itu. Ya, ketika Anda mengutip itu hasil jurnal, tuliskan di situ referensinya dan itu. Oke, bisa paham? Tugasnya pribadi. Ya, karena motivasi ada di diri kita masing-masing. Ngerjainnya pribadi. Ada yang kesulitan jaringan? Nggak ada ya? Nanti kalau jaring apa sulit Bu akses jurnal, boleh nanti kita sharing bagaimana caranya mengakses. Oke, saya kira untuk awal cukup. Sisanya tugas 40 menit langsung dikumpul setelah 40 menit ke PJ. Apa yang didapat? Ya, minggu depan kita coba bahas ya eh, agar bisa menginspirasi satu kelas gitu ya. Apa dipilih yang kira-kira menarik. Dan tugas ini boleh di-share nanti ya. Jadi semuanya bisa baca ya karya masing-masing. Jadi nggak cuma numpuk gitu. Jadi kita bikin tugas yang setelah dikumpulkan, kalau sebelum nanti bisa saling lihat nanti nyontek gitu ya. Atau nggak original. Setelahnya boleh diakses jadi bisa bahan pelajaran untuk semua. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut ya mengerjakan tugas. Anda mau terus di Zoom atau gimana? Nah, terserah ya. Nanti dengan PJ-nya silakan. Nah, kalau saya cukup ya, karena rencananya saya mau ke dokter gigi, mau ke bedah mulut nih. Jadi saya mesti agak ini. Nanti yang berikutnya mata kuliahnya apa ya? Saya khawatir. Oke, saya izin ya. Anda lanjut tugas pribadi tadi. Sekian ya kuliah pertemuan pertama dari saya. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. Terima Kasih, Bu. kasih. Saya Terima lanjut. Bu. makasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Guys, ini keluar aja atau gimana? Bebas Bu. Orangnya sih. Oke, keluar aja. Meeting aja, main meeting. Bebas, tapi kalau aku udah nyampe sini aja ya.